Shalom Bapak Ibu Saudaraku. Kita bersyukur Tuhan pertemukan kita kembali di Jumat pagi ini. Tentu itu adalah anugerah dan berkat dari Tuhan buat saudara dan saya. Maka mari kembali kita maknai kebaikan Allah ini dengan bersedia untuk menerima firman-Nya. Mari kita awali dengan doa saudaraku, sehingga lewatnya kita dituntun oleh Tuhan untuk mengerti kehendak Allah di dalam firman-Nya saat ini. Mari saudaraku kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Engkau hadirkan kami di hari yang baru. Kami sungguh bersyukur untuk itu. Dengan percaya Tuhan tetap pimpin kami dalam menjalankan aktivitas kami hari ini. Karena itu ya Allah di sorga mengawali seluruh aktivitas kami. Kami datang menyembah Engkau dengan percaya lewat firman-Mu yang sedia kami dengarkan saat ini. Menjadikan kami semakin menjadi orang-orang yang berhikmat, berakal budi dan beriman. Dengan demikian hidup kami mempermuliakan nama-Mu. Untuk apa yang kami minta ini Tuhan, berfirman-Lah, karena kami sedia mendengarkannya. Demi Yesus Tuhan kami. Amin. Saudaraku, bacaan Alkitab kita di Jumat pagi ini terambil dari kitab Amsal 17 ayatnya yang ke-8 sampai 13. Demikian firman Allah. Hadiah suapan adalah seperti mestika di mata yang memberinya. Kemana juga ia memalingkan muka, ia beruntung. Siapa menutupi pelanggaran, mengejar kasih, tetapi siapa membangkit-bangkitkan perkara, menceraikan sahabat yang karib. Suatu hardikan lebih masuk pada orang berpengertian daripada 100 pukulan pada orang bebal. Orang durhaka hanya mencari kejahatan, tetapi terhadap dia akan disuruh utusan yang kejam. Lebih baik berjumpa dengan beruang betina yang kehilangan anak daripada dengan orang bebal dengan kebodohannya. Siapa membalas kebaikan dengan kejahatan, kejahatan tidak akan menghindar dari rumahnya. Saudaraku, tema renungan kita di Jumat pagi ini dituliskan demikian dalam Sabda Bina Umat, orang bebal versus orang berpengertian. Saudaraku, tentu kita mengakui bahwa dalam kehidupan manusia di muka bumi ini memiliki dua sisi kehidupan yang berbeda, atau bisa kita bilang sifat dan karakter yang berbeda. Dan kedua hal itu tentunya tidak lain dan tidak bukan adalah kebaikan dan keburukan. Kebaikan identik dengan hal-hal yang benar, keburukan identik dengan hal-hal yang jahat. Tentunya demikian yang kita pahami saudaraku. Nah, kita tahu persis buah dari kebaikan itu apa dan buah dari kejahatan itu apa. Saudaraku, kita bisa belajar dari pengalaman umat Allah Israel ketika mereka berjalan di padang gurun. Di sana kemudian Allah menyebut mereka sebagai bangsa yang bebal, orang yang bebal. Kalau tema khotbah kita katakan demikian, ya. Kenapa demikian? Karena bangsa Israel di situasi itu bangsa yang ogah-ogahan terhadap Allah, bangsa yang tidak fokus menyembah Allah, bangsa yang lari dari hadapan Allah, mengabaikan Allah. Nah, artinya situasi atau kondisi ini sesuatu yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Itu alasan kenapa Tuhan mengatakan mereka bangsa yang bebal. Dan mari kita lihat saudaraku, dalam keadaan yang bebal demikian, apakah kemudian Israel mendapatkan apa yang dia inginkan ketika dia berpaling dari Tuhan dan menyembah Allah lain? Tentu tidak, ya. Karena kenyataan dalam catatan sejarah itu diceritakan secara real, nyata, bahwa mereka menjadi bangsa yang mengalami begitu banyak penderitaan atas penghukuman Tuhan karena ketidaktaatan mereka atau karena kejahatan mereka. Nah, tapi mari kita lihat saudaraku, ketika peristiwa air bah yaitu Nuh, ya, luar biasa tragedi yang terjadi pada waktu itu
air yang besar menenggelamkan permukaan bumi dengan semua yang ada di dalamnya. Tapi ketika Nuh menjadi orang yang baik, orang yang benar, orang yang mengandalkan Tuhan, menyembah Tuhan, ya, dia tidak tertimpa bencana air bah tersebut. Ya, padahal saudaraku, cara yang Tuhan pakai untuk menyelamatkan Nuh itu cara yang tidak spektakuler seperti ukuran orang. Kenapa? Karena di sana kita bisa melihat sarana yang dipakai Nuh itu hanya sebuah perahu yang terbuat dari papan yang dipaku-paku dan seterusnya, bukan kapal besar seperti kapal Titanic yang diceritakan di sejarah dunia ini. Kapal yang luar biasa, tetapi di dalamnya ada kesombongan, ada keangkuhan, berbagai macam kejahatan terjadi di kapal itu. Dan pada akhirnya baru opening, baru diperkenalkan di mata dunia, kapal itu sudah tenggelam. Ya, sebagai bentuk amarah Tuhan yang dinomorduakan. Jadi ini pembelajaran baik bagi kita saudaraku, bagaimana benar-benar kita hadir di kehidupan ini sebagai orang yang baik, bukan orang yang jahat. Sebab kalau kita menjadi orang yang jahat, coba kita lihat ayatnya yang ke-13, bacaan kita dikatakan begini. Siapa membalas kebaikan dengan kejahatan, kejahatan tidak akan menghindar dari rumahnya. Bayangkan, kita bisa bayangkan saudaraku, kalau kejahatan itu terus ada di rumah kita, bersahabat dengan kita, menjadi sesuatu yang kita lakukan, apa yang akan kita dapatkan saudaraku? Tentu tidak ada. Karena kejahatan sudah pasti dibenci oleh Allah. Allah tidak berpihak kepada orang-orang yang jahat. Dan kalau mau disebutkan apa itu kejahatan, saya yakin percaya Bapak Ibu tahu apa saja yang termasuk dalam tindakan yang jahat, seperti menfitnah, mencuri, berbohong dan seterusnya, menyakiti orang, merendahkan orang, merampas milik orang, menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan, dan masih banyak lagi saudaraku. Saya pikir ini baik untuk kita renungkan, ya, supaya betul-betul kita selalu melihat kehidupan ini dengan kebaikan, bukan dengan niat yang jahat, ya. Karena sekali lagi Allah tidak berpihak kepada kejahatan, Allah tidak menyukai kejahatan. Banyak contoh saudaraku kemudian yang bisa kita lihat dari firman Allah, bagaimana tindakan-tindakan yang jahat justru menjebak mereka untuk ada dalam kehancuran dan kebinasaan. Tetapi bagaimana orang-orang yang baik akan selalu mendapat perhatian Tuhan. Kalaupun dia mengalami penderitaan di dunia ini, tapi karena kebaikannya dia akan masuk surga. Amin. Walaupun karena dia jahat di dunia ini, jadi dapatkan semuanya, tapi pasti dia tetap tidak nyaman. Dan akhirnya ketika dia meninggalkan dunia ini, dia juga masuk dalam kehidupan yang menderita selama-lamanya. Kan orang bilang masuk neraka. Sekarang pertanyaannya, kapan kita bahagia? Di dunia kita menderita, di akhirat kita menderita. Coba kita belajar saudaraku dari Lazarus, ya. Dia sangat menderita hidupnya di dunia, sampai makanannya pun dia harus meminta kepada orang. Makanan yang jatuh dari meja orang itu yang dia makan. Tapi dia tidak peduli. Yang penting dia hidup dengan imannya. Karena makanan itu bukan yang menentukan dia selamat atau tidak, tapi imannya. Tapi bagaimana orang-orang yang bisa memberikan sisa-sisa makanan dari mejanya kepada Lazarus dengan sombongnya dalam menjalani hidupnya di dunia. Dan akhirnya saudaraku, kalau kita baca dalam kitab Injil Lukas, dikatakan di sana Lazarus duduk di pangkuan Abraham, dan orang-orang kaya tersebut yang sombong dan angkuh tersebut, ya, ada dalam kehidupan yang penuh dengan penderitaan. Saya pikir ini menjadi pembelajaran baik bagi kita untuk mulai berpikir bagaimana kita memanage hidup kita seperti yang Tuhan inginkan, supaya kita mau menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang berpengertian, ya. Orang bebal versus orang berpengertian. Siapa yang menang? Orang yang berpengertian, orang yang baik. Kalaupun dia kalah di dunia, pasti dia dimenangkan di dalam sorga. Itu yang diperjuangkan oleh Paulus saudaraku. Ketika dia menjadi Saulus, wow, dia jahat banget, sangat jahat.
Orang sangat kenal Saulus itu bejat. Tapi ketika dia menjadi Paulus, dia tinggalkan semua itu yang namanya Saulus. Karena dia tahu itu adalah kesia-siaan. Dan betul-betul dia hanya berkiblat kepada Tuhan. Dia mengikuti kata-kata Tuhan. Walaupun dia menderita, dia tidak peduli. Karena dia tahu di balik penderitaannya Tuhan akan memberikan kebahagiaan. Makanya dia katakan dalam Filipi 1:21, selalu saya katakan di situ, Paulus berkata, hidupku adalah Kristus, matiku adalah keuntungan. Mari saudaraku kita belajar untuk memperjuangkan hal-hal yang baik dan yang benar dalam hidup ini. Karena pada akhirnya itulah kebahagiaan kita, itulah kemenangan kita. Mari di tengah kita berjuang untuk melawan segala macam bentuk penggodaan di dunia ini, kita bangun iman kita. Karena dengan iman itulah kita mampu membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Sertakan Tuhan selalu dalamnya. Tuhan petunjuk bagi kita untuk bagaimana melakukan yang terbaik dalam hidup ini. Dan dengan demikian, itulah kebahagiaan kita. Selamat berjuang untuk itu saudaraku. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, karena Kau sudah memberkati kami di pagi hari ini. Kami siap melangkah memasuki hari ini dengan kembali mempersiapkan diri untuk ada di ibadah Pelkat nanti malam. Kami mohon Tuhan berkati kami agar ibadah Pelkat juga menjadi berkat bagi kami, menjadi semangat bagi kami untuk mengerti bagaimana kami hidup baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan sesama kami demi untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Allah untuk semua kebaikan-Mu. Ampunkan salah dosa kami Tuhan, dengarkan doa kami, sempurnakan dan kabulkan, karena kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup. Haleluya, puji Tuhan. Amin.